Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallimu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman mubarakan. Allahumma amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Wa ba'du. Taib. Kita lanjutkan untuk materi atau daurah adab ya, dan kita masih membahas terkait adab makan dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin dan Kalami Sayyidil Mursalin dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Saya coba buka filenya dulu ya sebentar. Saya share screen. Nah, layarnya kelihatan atau belum? Halo? Kelihatan. Oh, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah kalau sudah kelihatan ya. Waduh, buku saya rusak ini. Baik, ah, bisa tolong dibacakan kepada ini bab baru ya, karena kemarin selesai dari ini ya. Nah, sekarang bab baru, bab la ya'ibu ta'am wastihbabi madhihi. Tafadhal kepada Zahirah, bisa dibaca. Hadis nomor 735. Bisa? Nggak bisa ya. Baik, kalau begitu kepada Aisyah Az-Zahra, bisa? Iya. Bisa lebih keras suaranya atau memang jauh ya? Tes tes. Coba Aisyah Azhara. Halo, mana nih? Halo, Aisyah Azhara bisa? Oh iya, tafadhol. Hadis yang 735 dulu, silakan. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما أعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه متفق Nah, عليه. tayyib. Kemudian hadis yang kedua, tafadhol kepada Umamah, silakan. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله سأل أهله الأدمى فقالوا ما عندنا إلا خل فدعا به فجعل يأكل ويقول نعم الأدم الخل نعم الأدم الخل رواه مسلم. Tayyib, mumtaz. Nah, hadirin hadirat ya, santri PKBM Sofa Indonesia, kita sampai di hari ini di bab la ya'ibu ta'am wastihbabi madhihi. Bab
la ya'ibu ta'am wastihbabi marhihi. Apa maksudnya? Yaitu bab tidak atau larangan ya atau tidak boleh mencela makanan dan anjuran untuk memujinya. Gitu ya. Tidak boleh mencela makanan dan anjuran untuk memujinya. Di sini dicantumkan dua hadis ya. Hadis yang pertama wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu." Ya, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sekalipun mencela makanan. Sekali aja nggak pernah. Itu. Nabi nggak pernah mencela makanan walau hanya satu kali. In ishtahahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Muttafaqun alaih. Kalau Nabi ingin dia makan, kalau Nabi tidak suka atau tidak ingin, maka dia meninggalkannya. Artinya Nabi tidak memakannya, itu. Gitu ya. Jadi Nabi tidak apa? Mencela makanan. Kalau dia mau dimakan. Kalau enggak ya udah dibiarkan itu, ditinggal. Taib. Hadis yang kedua, wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahlahu al-udma atau udum ya. Udum atau udum ya. Taib. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada keluarganya tentang lauk. Al-udum itu lauk gitu ya. Faqalu maka keluarganya menjawab, "Ma indana illa khall." Kita tidak punya apa-apa kecuali cuka gitu ya. Fada'a bihi faja'ala ya'kulu. Maka dipanggillah atau didatangkan Nabi ya cuka itu kepadanya dan menjadikan cuka itu sebagai lauknya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ni'mal udumu al-khal. Ni'mal udumu al-khal. Sebaik-baik lauk adalah cuka. Sebaik-baik lauk adalah cuka gitu ya. Artinya Nabi menyukai itu untuk dijadikan lauk gitu. Nabi mensyukuri itu. Ya adanya itu ya ya sudah gitu ya. Nabi katakan, apa ini sudah sebaik-baik lauk ini gitu. Taib. Di sini dikatakan qala al-muallifu al-hafidh an-Nawawi rahimahullahu taala fi kitab Riyadhis Shalihin babu la ya'ibu ta'am wa istihbabi marhihi. Berkata penulis ya Al-Hafidh An-Nawawi ya rahimahullahu taala semoga Allah merahmatinya pada kitab Riyadhus Shalihin yaitu bab tidak boleh mencela makanan dan disunnahkan untuk memujinya. Pertama, ya di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan terkait definisi makanan. At-ta'amu ya, apa maksud dari kata at-ta'amu ya? At-ta'amu adalah ma yat'amuhu min ma'kulin wa masyrubin. Ya. Apa saja yang bisa dirasa gitu. Apa saja yang bisa dirasakan itu ya. Min ma'kulin wa masyrubin, baik itu dari makanan atau dari minuman gitu. Baik dari itu apa yang dimakan atau dari yang diminum. Intinya semua yang bisa dirasakan ya maka itu termasuk dalam kategori to'am gitu. Dalam pembahasan bab ini gitu ya. Jadi meskipun judulnya tidak boleh mencela makanan, ya berarti minuman itu tetap masuk gitu. Ya, jadi masuk ke dalam kategori apa yang bisa dirasa gitu ya. Kemudian walladzi yanbaghi lil insan idza quddima lahu at-ta'amu an ya'rifa qadra ni'matillahi subhanahu wa ta'ala bitaisirih. Maka ya selayaknya bagi seorang manusia apabila didatangkan baginya makanan ya atau disajikan baginya makanan an ya'rif ya agar dia mengetahui qadra ni'matillah ya bagaimana nikmat Allah ya
kedudukan nikmat Allah atau besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala bitaisirihi dengan kemudahannya gitu. Bagaimana makanan itu bisa sampai ada pada hadapannya gitu. Jadi pertama dia itu bertafakur gitu. Selayaknya begitu. Dia ketahui bahwasanya oh makanan yang ada di hadapan saya ini adalah bentuk dari nikmat Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Wa an yashkurahu ala dzalik dan agar dia mensyukurinya akan hal itu ya. Karena banyak orang yang tidak bisa mendapatkan makanan yang akan dia makan gitu ya. Bisa jadi makanan yang sederhana yang kita makan itu di luaran sana adalah makanan yang sangat mewah bagi orang lain gitu. Ya, misal kita makan apa namanya tempe penyet ya misalnya ya. Ya kita beli misalnya murah cuma 5.000 gitu misalnya. Tapi bagi orang yang tidak punya uang, tidak bisa membeli makanan ya, bahkan sampai makan dari sisa-sisa orang gitu kan, dari sampah ya. Bahkan kadang bisa 1 hari nggak makan gitu karena jualan-jualan keliling misalnya nggak laku ya dan sebagainya. Maka makanan yang kelihatannya menurut kita ini sederhana itu adalah makanan mewah bagi mereka gitu. Jadi ini adalah nikmat yang patut disyukuri ya. Makanya kita kalau terkait nikmah ya atau kenikmatan itu kita nengoknya kemana? Ke bawah ya. Dilihat orang yang di bawah kita gitu. Banyak yang lebih sengsara gitu. Apa yang kita dapatkan sekarang bisa jadi apa yang sangat diinginkan oleh orang-orang gitu. Wa alla ya'ibahu dan agar tidak mencelanya gitu ya. Dan agar tidak mencelanya. In kana yashtahihi wa tabat bihi nafsuhu fayakuluh. Dan kalau dia memang ingin makanan itu ya, dia punya syahwat kepada makanan itu, ya yashtahihi, dia ada rasa ya. Kan kita kalau makanan ada yang kita nafsu sama makanan itu ada yang enggak gitu ya. Ada makanan yang sangat kita inginkan gitu. Ngelihatnya aja kita udah pengen gitu kan. Nah, kalau kita ya di sini dikatakan apabila dia ingin kepada makanan itu, dia menginginkan makanan itu, ya punya nafsu kepada makanan itu, wa tabat bihi dan makanan itu baik menurut dia gitu ya. Nafsuhu ya bagi dirinya itu falyakuluh, maka hendaknya dimakan gitu ya. Maka dimakan. Wa illa fala yakuluh. Dan kalau enggak ya nggak usah dimakan gitu. Nggak usah dimakan ya. Dari awal memang nggak suka, misalnya nggak orang misalnya ya dia nggak suka ya kan orang macam-macam ya. Ada orang yang dia itu suka makanan A, tapi ternyata bagi orang lain makanan A itu nggak enak gitu. Nah, kalau memang seperti itu maka jangan dipaksakan gitu. Ya jangan dipaksakan itu ya. Misal ada orang suka apa ya? Apa namanya? Ya getuk misalnya ya. Mungkin sebagian nggak tahu ya. Atau ada orang misal suka cireng lah misalnya gitu ya. Ya sebagian orang suka gitu. Tapi bagi orang lain mungkin dia nggak suka gitu. Nah maka orang yang nggak suka itu ya sudah nggak perlu makan ya. Kalau emang dari awal dia memang nggak suka ya nggak usah beli gitu maksudnya. Nggak usah beli terus nggak usah dimakan itu nggak usah. Ya dari awal nggak usah beli. Karena kalau dia makan ya maka berpotensi dia akan mencela makanan itu gitu. Ya. Taib. Wala yatakallam fihi biqadhin au bi'aibin. Dan janganlah dia berbicara pada makanan itu biqadhin dengan suatu yang buruk. Au bi'aibin atau dengan suatu aib. Itu. Wa dalilun dzalik dan dalil ini dalilnya adalah hadis Abi Hurairah radhiallahu anhu yang mengatakan ma'aba nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tu'aman qattu. Ya Nabi tidak pernah mencela makanan sekalipun. Nggak pernah Nabi mencela makanan. Sekalipun nggak pernah.
Yani lam ya'ib abadan fima madha ta'aman. Yaitu maksudnya Nabi tidak pernah mencela selama-lamanya nggak pernah. Fima madha dari apa yang telah berlalu, makanan-makanan yang pernah dihidangkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walakinnahu idza ishtahahu akalahu wa illa tarakahu. Akan tetapi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau beliau ingin beliau makan, kalau enggak beliau tinggalkan gitu, gitu ya. In jazalahu akluhu wa illa tarakahu wa la ya'ibuhu. Ya. Kalau dibolehkan baginya, maka dia memakannya, maksudnya yang dipersilahkan untuk makan gitu ya, maka dia makan. Tapi kalau misal tidak Nabi tidak menyukainya, maka Nabi tinggalkan dan Nabi tidak mencela makanan itu gitu. Gitu ya. Dan ini penting ya, karena di zaman sekarang ini banyak orang yang tidak beradab kepada makanan gitu ya. Apa namanya? Makanan-makanan yang enak ya sebenarnya ya. Masih dalam kategori enak gitu ya. Masih dalam kategori enak ya. Tapi orang memberikan kesan yang macam-macam gitu ya. Memberikan komentar yang tidak semestinya menjelek-jelekan makanan gitu kan. Bahkan bukan hanya dirinya sendiri tapi disebarluaskan itu kan di sosmed gitu ya. Dia sebagai influencer misalnya ya. Influencer apa? Makan itu ya. Apa namanya? Influencer kuliner ya. Dia nyoba makanan di mana-mana gitu kan. Dia sengaja cari aib-aibnya gitu. Ya. Kalau emang seleranya dia tinggi gitu misalnya, ya sudah harusnya tidak perlu makan makanan yang bukan selera dia. Harusnya seperti itu gitu. Ya, tidak perlu gitu. Dia memang misal ya ada orang dia itu memang terbiasa makan makanan yang mahal-mahal ya sudah ya makan aja yang mahal gitu. Makan aja yang mahal gitu. Tidak perlu kemudian mencoba makanan yang harganya nggak biasa dia beli gitu ya. Kemudian di-review gitu kan. Kemudian dicela-cela, disebarluaskan. Nah, apalagi sampai apa? Merugikan pemilik usahanya. Ini kan sudah berapa banyak kedolimannya gitu kan. Dolim kepada makanan yaitu nikmat Allah, kemudian dolim kepada pemiliknya gitu kan. Ya kalau memang ada, kalau kita qadarullah ya mampir di suatu tempat makan misalnya, di situ ternyata ada apa? Ada aib pada makanan yang kita sampaikan. Kita sampaikan kepada orang yang bertugas di situ, entah pelayannya, supervisornya, atau kokinya, atau manajernya ya. Ya kita sampaikan saja gitu kan, karena itu jauh lebih bermanfaat untuk mereka gitu daripada disebarluaskan aibnya ya dengan tujuan yang tidak baik seperti itu ya. Ini penting ya. Karena sekarang banyak orang berprofesi sebagai apa? Konten kreator ya, reviewer makanan itu ya. Em, Makanya ini penting dipelajari gitu ya. Jangan sampai kita apa mencela-cela makanan gitu. Muter-muter gitu kan kulineran tapi tujuannya untuk apa? Mencela makanan. Itu tidak benar gitu. Tidak benar. Taib. Misalnya dzalik di sini Syekh memberikan permisalan ya. Rajulun quddima lahu tamr wa kana tamru radian. Ya, ada seorang laki-laki misalnya dia itu disajikan kepadanya kurma kering gitu ya. Tamar. Wa kana tamru radian dan kurmanya ini jelek misalnya. Ya, kurmanya jelek maksudnya bukan kurma yang eh bagus gitu. Fala yaqul, maka janganlah dia mengatakan hada tamrun rodi. Ini kurma jelek gitu misalnya. Enggak usah bilang seperti itu gitu. Yuqal ya maka dikatakan ya kepadanya tahu fakul wa illa fala ta'kulhu ya. Amma an ta'ibahu wa huwa ni'matun an'ama Allah biha 'alaika wa yassaraha laka fahadha la yaliq gitu ya. Maka dikatakan saja kepadanya gitu ya.
Misal kita sajikan makanan kepada orang, tak misal kurma tadi ini ya, disajikan kepada laki-laki itu, maka orang yang menyajikan itu bilang, ya, ini kalau kamu pengen makan, silakan makan. Kalau misal enggak, maka nggak usah dimakan, gitu, gitu ya. Nggak usah dimakan nggak apa-apa, gitu ya. Kalau misal mau monggo, gitu ya. Kalau enggak juga nggak apa-apa, gitu. Amma anta'ibahu wa huwa ni'matun an'amallahu biha. Adapun kalau engkau mencelanya, maka ketahuilah bahwasanya ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepadamu dan Allah mudahkan kepadamu gitu ya. Fahadza la yaliq. Ya. Maka hal semacam ini tidak tidak selayaknya untuk dicela gitu. Taib. Kadzalika idza suni'a ta'amun faquddima ilaihi walakinnahu lam yu'jibhu fala ya'ibuh. Gitu ya. Begitu juga apabila dibuatkan makanan kemudian disajikan kepadanya, ya, akan tetapi makanan itu tidak membuat dia terkesan, gitu ya. Maka jangan dicela gitu. Makanannya jangan dicela. Yuqal in kana hadha tabkhu qad a'jabaka fakul wa illa fatrukhu gitu ya. Walakin la ba'sa an yaqul nam. In kana hadha tabkhu qad a'jabaka fakul. Kalau misal masakan ini ya sambil kita sajikan gitu ya. Ini buat ibu-ibu juga ya. Buat apa? Buat ibu-ibu yang biasa nyoba masak itu misalnya ya, atau perempuan nih yang mulai remaja coba masak, terus nyoba eh, kakaknya suruh nyobain misalnya, atau apa namanya, bapaknya suruh nyobain ya. Nah, maka bilang, ini masakan saya nih. Kalau misal kamu suka, silakan. Kalau misal kamu terkesan suka, enak menurut kamu, silakan makan itu. Kalau enggak, maka ya udah tinggalin aja gitu. Gitu ya. Nah, walakin la ba'sa an yaqula li ahli. Nah, tapi di sini Syekh memberikan eh, sedikit memberikan sedikit tambahan ya. Akan tetapi tidak mengapa untuk mengatakan kepada keluarganya ya. Misal orang yang menyajikan makanan tadi ya, orang yang masak tadi nih. Kita bilang aja, antumul yauma aksartum milha gitu. Misal makanannya ini sebenarnya kita tahu nih, ini sebenarnya mungkin bisa jadi makanan enak gitu. Tapi ada minusnya gitu ya. Minusnya kebanyakan garam misalnya. Kita bilang aja antumul yauma aktsartum milha gitu. Di sini Syekh memberikan contoh seperti itu ya. Masakan kamu hari ini itu kebanyakan garam gitu. Gak apa-apa, bilang aja keasinan gitu. Bilang aja keasinan gitu. Gak apa-apa gitu ya. Oh, berarti besok-besok garamnya dikurangi gitu. Ya. Jadi tidak mengapa kalau misal tujuannya adalah untuk memperbaiki gitu. Au aksartumul har, atau ini kepanasan gitu ya. Awit ta'amun harun au ma asbaha dzalik ya. Atau makanan ini memang panas ya, atau yang semisalnya gitu ya. Misal ini masih terlalu panas, itu nih nggak bisa dicoba gitu ya. Disajikan makanan ya gorengan misalnya ya, baru ngangkat dari minyak misalnya ya, terus langsung disuruh dimakan itu kan. Ini nggak bisa itu, ini masih kepanasan. Nanti ya, nanti gitu. Saya gitu. Lianna hadza tsani laisa aiban lit-ta'am. Nah, kalau yang konteks kedua tadi nih ya, yang kita jelaskan, ini keasinan nih. Ini apa namanya? Kurang garam misalnya. Ini kebanyakan kecap gitu misalnya. Nah, ini bukan aib bagi makanan, bukan. Bal huwa tanbihun lilladzi sana'ahu an yulahidhat ta'am wa yasna'ahu ala ma yanbaghi. Akan tetapi ini adalah peringatan gitu ya. Peringatan bagi orang yang membuat makanan itu gitu ya, untuk lebih memperhatikan makanannya dan agar dia membuat makanan itu sebagaimana selayaknya gitu ya. Ya, jadi kalau istri misalnya bikin makanan keasinan, ya sudah bilang aja gitu kan, "Ya ini keasinan gitu, bilang aja nggak apa-apa, ya jangan bilang nggak enak gitu, bilang aja keasinan gitu."
Bilang aja keasinan ya misalnya atau uh, kebanyakan bikin teh misalnya, gulanya kebanyakan kemanisan, bilang aja kurangin gulanya gitu. Misalnya atau tambah air lagi gitu. Agar apa? Agar terbiasa membuat makanan atau minuman yang sesuai gitu. Seperti itu. Tapi jangan mencela gitu ya. Nah, apa ini makanan apa keringat kayak gini rasanya? Nggak usah kayak gitu maksudnya. Bilang aja langsung gitu. Keasinan makananmu gitu ya. طيب وأما مدح الطعام والثناء عليه فذكر حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل له الأدم. Adapun tentang memuji makanan dan pujian kepadanya, maka sebagaimana disebutkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada keluarganya tentang lauk. Maka keluarganya menjawab, "Ma indana syai'un illal khal." Kami tidak mempunyai sesuatu kecuali cuka. Wal khallu ibaratu an ma'in yudha'u fihi tamru hatta yakuna hulwan. Nah, di sini saya menjelaskan definisi kata khol. Ya, kalau kita lihat di buku-buku terjemah Riyadhus Shalihin itu biasanya al-khol itu diartikan sebagai cuka gitu ya. Nah, sementara di sini saya menjelaskan ya, khol ini maksudnya adalah ibaratun an ma'in ya, yaitu mencakup seperti ya air ya, yudha'u fihi tamr yang ditaruh di dalamnya kurma kering. Gitu ada air yang ditaruh di dalamnya itu kurma kering hatta yakuna hulwan sampai jadilah air itu manis gitu. Jadi kayak kayak mungkin semacam rendeman kurma kering gitu. Ini yang dimaksud dengan al-khol gitu ya. Yang dimaksud dengan al-khol gitu. Faji'a ilaihi bil khol. Maka didatangkan kepadanya dengan al-khol tadi gitu ya. Kalau dalam kitab terjemah atau buku terjemah biasanya diartikan cuka, tapi di sini Syekh menjelaskan bahwasanya itu bukan hanya cuka ya. Spesifiknya itu adalah air yang dikasih kurma kering, kemudian rasa sari kurmanya gitu ya, atau rasa manis kurmanya itu akhirnya meresap di air itu gitu. Nah, itu namanya khol gitu ya. Faja'ala tadi mubihi. Maka Nabi kemudian menjadikan air tadi itu sebagai lauknya gitu. Yani yaghuttu fihi al-khubzu wa yakulu. Maksudnya gimana? Maksudnya Nabi kemudian meratakan ya atau menutupi roti itu dengan apa? Dengan khol tadi, dengan air tadi itu gitu. Ya karena kan makanannya bukan nasi ya, tapi roti gitu. Roti atau gandum. Nah, jadi rotinya itu diolesin gitu, diolesin air itu gitu. Jadi kan kalau hanya roti nggak ada rasanya. Jadi dikasih gitu. Kemudian Nabi mengatakan ni'mal udumul khal, ni'mal udumul khal. Sebaik-baik lauk adalah khal ini, gitu ya. Sebaik-baik lauk adalah khal ini. Jadi menurut Nabi itu sangat cocok gitu. Ini enak banget gitu. Kalau misal roti dikasih air yang udah dikasih kurma kering itu, kemudian airnya jadi manis gitu. Mungkin kayak kalau kita ngibaratinnya ya sekarang mungkin kayak selai gitu ya. Tapi selai kan agak padat mungkin ya. Nah mungkin kalau hal ini nggak nggak sepadat selai gitu ya. Nggak sepadat selai atau Nutella gitu ya. Tahu ya. Nah mungkin kalau zaman Nabi itu semacam seperti itu fungsinya gitu. Fungsinya semacam itu. Tapi mungkin kepadatannya tidak sepadat apa namanya selai yang ada di zaman sekarang mungkin. Seperti itu. Allah alam. Taib. Ya. وهذا ثناء على الطعام لأن الخل وإن كان شرابا يشرب لكن الشرابا يسمى طعاما. Nah, di sini makanya saya juga menjelaskan kan. Dan ini adalah pujian bagi makanan, gitu Kak, ya. bulan di toko itu dong. Enggak, berbulan, berbulan. Kenapa ini? Siapa ini? Enggak. Taib. Kita lanjutkan dulu ya, Afwan. Wahada thana'un ala ta'am. Dan ini adalah pujian atas makanan. Karena khal ya.
khol itu li'annal khol karena khol ya wa in kana syaraban ya meskipun dia ini adalah minuman yushrab yang diminum tuh kan khol itu adalah air toh masih dalam bentuk cair kan ya, di sini saya mengatakan syaraban yushrab minuman yang diminum ya kalau selai kan nggak bisa diminum ya nah berarti khol ini cairnya ini masih masih seperti air gitu tapi mungkin lebih lebih kental gitu ya karena ada rasa-rasa manis kurmanya gitu ya lakin nasyarab sama ta'aman akan tetapi minuman ini atau hal ini disebutkan sebagai apa sebagai makanan juga gitu sebagaimana Allah SWT berfirman faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni ya juga dalil lain dalam Al-Quran yang menandakan bahwasanya syarab atau sesuatu yang diminum itu juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang dimakan gitu ya. Dikatakan barang siapa, maka barang siapa yang minum darinya, maka dia bukanlah termasuk dari golonganku dan barang siapa yang makan darinya, ya, maka sungguhnya dia adalah dari golonganku. Dalam surat Al-Baqarah ayat 249. Wa innama summiya tu'aman li'anna lahu ta'man yut'am. Nah, kenapa diberi nama makanan, to'aman gitu ya. Ini kaitannya sama bahasa Arab sebenarnya. Padahal itu kan minuman ya. Tapi kenapa diberi nama to'aman, makanan gitu. To'aman itu artinya kan makanan. Tapi kenapa sesuatu yang diminum itu diberi nama to'aman juga. Alasannya adalah li'anna lahu to'man. Nah, ada kata to'man di situ ya. Li'anna lahu to'man. Karena ada rasa gitu. Ada rasa. Minumannya ada rasa gitu. Yuto'am yang bisa dirasa gitu. Minum ada rasa yang bisa dirasa. Sebagaimana makanan kan ada rasa yang bisa dirasakan gitu. Seperti itu. Taib. Wahada aydan min hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu idza a'jabahu at-ta'am athna alaihi. Dan ini juga merupakan hidayah atau petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya apabila ada makanan yang beliau tuh terkesan kepada makanan itu ya suka maka beliau itu memujinya gitu ya. Itu puji gitu. Alhamdulillah, Masya Allah, ini enak banget gitu ya. Ya, bukan hanya apa, geleng-geleng kepala, senyum-senyum itu enggak ya. Jadi beliau muji, Masya Allah, Alhamdulillah itu misalnya. Kemudian eh sebaik-baik lauk adalah apa? Cuka itu kan. Khol gitu ya. Sebaik-baik lauk adalah khol gitu kan. Nabi bilang gitu kan. Nah, maka dalika masalan lau asnaita alal khubzi. Dan hal itu juga misal engkau ingin memuji roti misalnya. Kulta, maka kamu katakan ni'mal khubzu khubzu fulan. Sebaik-baik roti atau senikmat-nikmat roti adalah rotinya fulan itu misalnya. Ya seenak-enak biskuit, misalnya seenak-enak biskuit apa? Biskuit apa? Roma misalnya. Misal ya, misal. Atau seenak-enak apa? Gorengan ya tahu isi misal gitu ya. Ya ini pujian lah. Nah, tahu isi itu gorengan yang enak banget misal gitu ya. Misal loh. Seperti itu ya. Itu kalau misal ada makanan yang sangat kita sukai gitu. Atau kita terkesan sama makanan itu. Au ma asybah dzalik atau apapun yang sejenisnya gitu. Yang menyerupai hal itu. Fahada aidan min sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini termasuk juga ke dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahul muwaffaq. Semoga Allah memberikan Wallahul muwaffiq. Ya, semoga Allah memberikan taufik. Taib. Sudah jam 4 lebih 50 ya, pas banget ya. Nah, tafadhal. Apakah ada pertanyaan sebelum di ini ditutup? Tafadhal. Tafadhal, apakah ada pertanyaan? Gimana? Ada pertanyaan? Halo? Gimana nih kok diam semua? Ada pertanyaan nggak?
Gak ada Ustaz. Baik, berarti sudah jelas ya. Nah, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Nah, kita cukupkan untuk hari ini. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.